Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an saminga minna hadithan fahafidhahu hatta yubalighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau men-subscribe channel ini, lalu mau men-share channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kelelawar. Pada sebuah hadis dalam kitab Sunanul Kubra disebutkan, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala la taqtulud dhafadinga fa inna naqiqaha tasbihun wa la taqtulul khuffasha fa innahu lamma khariba baitul maqdisi qala ya rabbi sallibni 'alal bahri hatta ughriqahum. Artinya diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, janganlah kalian membunuh para katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya dia ketika Baitul Maqdis roboh dia berdoa, wahai Tuhanku, kuasakanlah lautan kepadaku agar aku bisa menenggelamkan mereka yang merobohkannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra secara mauquf dengan isnad sahih. Menurut Ibnu Mulkin dalam Badrul Munir, hadis ini sahih. Hadis yang kedua yang berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kanatil awzahu yawma uhriqa Baitul Maqdisi ja'alat tanfukhun naro bi afwahiha wal wad'u tudfi'uha bi ajnihatiha. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, pada hari terbakarnya Baitul Maqdis, para cicak menyalakan api dengan mulut-mulut mereka dan para kelelawar mematikannya dengan sayap-sayap mereka. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra secara mauquf dengan isnad sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, dari kedua hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, hadis ini kan itu menceritakan tentang ada kelelawar, ada katak, ada cicak. Berkenaan dengan kelelawar, hadis ini menceritakan bahwa suatu saat ketika Baitul Maqdis berusaha dirobohkan atau ketika Baitul Maqdis itu terbakar, para kelelawar ini datang dan berdoa, ya Allah, kuasakanlah lautan kepadaku agar aku bisa menenggelamkan orang-orang yang merusak Baitul Maqdis itu. Itu pertama yang dilakukan kelelawar. Kemudian yang kedua yang dilakukan kelelawar itu adalah mematikan api dengan sayap-sayap mereka. Nah, jadi ada kejadian Baitul Maqdis terbakar, kelelawar berdoa kepada Allah supaya bisa mengatasi kejadian tersebut. Kemudian kelelawar juga berikhtiar dengan cara mengepakkan sayapnya supaya apinya padam. Artinya apa? Artinya kelelawar di sini melakukan dua hal. Pertama berdoa, kedua ikhtiar. Nah, itu ya kan, dengan ikhtiar. Nah, dengan perbuatan dua hal ini kelelawar kemudian menjadi salah satu makhluk yang punya kelebihan dibandingkan makhluk yang lainnya. Berdoa. Begitupun kita manusia. Manusia ketika menginginkan sesuatu maka bisa beriktibar dari apa yang dilakukan oleh kelelawar, yaitu berdoa. Tetapi ingat, doa yang dipanjatkan oleh kelelawar itu doa untuk kepentingan Baitul Maqdis. Doa untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
bukan doa untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara kita, kalau kita berdoa itu kan terkadang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Minta harta yang banyak, minta anak yang soleh, minta pekerjaan yang bagus, minta lain-lain. Salah tidak? Tidak, sangat baik-baik. Tapi kelasnya beda dengan doa ketika kita berpartisipasi untuk kemajuan Islam dan umat Islam. Singkatnya lah beginilah, itu kan zaman dulu. Nah, zaman sekarang pun penyerangan-penyerangan terhadap Baitul Maqdis, yaitu yang notabene ada di Palestina, itu Masjidil Aqsa, masih terjadi. Lalu respon kita ini lebih baik dari kelelawar apa tidak? Minimal kita itu berdoa, ya Allah semoga Masjidil Aqsa di Palestina tetap bagus, tetap berdiri, tetap jaya. Kalau begitu. Lalu kita berikhtiar dengan kekuatan yang kita punya. Misalnya apa? Misalnya kita berkunjung bagi yang punya uang ke Masjidil Aqsa di Palestina supaya apa? Supaya Masjidil Aqsa itu tetap menjadi masjid internasional. Ketika status Masjidil Aqsa tetap masjid internasional, maka musuh-musuh Allah itu segan untuk meruntuhkan masjid tersebut. Kenapa? Karena kemudian dia akan berhadapan dengan masyarakat muslim internasional. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan, menyampaikan dua buah hadis yang berkaitan dengan kelelawar. Saya ulangi lagi, hadis yang pertama, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala la taqtulud dhafatinga fa inna naqiqaha tasbihun wa la taqtulul khuffasha fa innahu lama khariba Baitul Maqdis qala ya rabbi sallitni 'alal bahri hatta ughriqahum. Artinya diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kalian membunuh para katak karena sesungguhnya suaranya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena sesungguhnya dia ketika Baitul Maqdis roboh dia berdoa, wahai Tuhanku, kuasakanlah lautan kepadaku agar aku bisa menenggelamkan mereka yang merobohkannya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra secara mauquf dengan isnad sahih. Hadis yang kedua berbunyi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kanatil auzahu yauma ukhriqat Baitul Maqdis ja'alat tangfuhun naro bi afwahiha wal wad'u tutfi'uha bi aznihatiha. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata pada hari terbakarnya Baitul Maqdis, para cicak menyalakan api dengan mulut-mulut mereka dan para kelelawar mematikannya dengan sayap-sayap mereka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra secara mauquf dengan isnad sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.